Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu bulan yang istimewa bagi kita adalah bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah lahir sosok yang sangat istimewa, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus tahu atas dasar apa Rasulullah diutus ke muka bumi. Pada zaman sebelum Rasulullah lahir adalah zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu keadaan begitu carut marut, perbuatan kejam merajalela, perempuan-perempuan dilecehkan, bayi yang lahir dikubur hidup-hidup, menyembah berhala-berhala, minuman keras dan judi menjadi kebanggaan. Maka atas dasar itulah Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka untuk menanamkan akidah dan memperbaiki akhlak manusia dengan membawa ajaran agama Islam. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sejak kecil Rasulullah selalu berkata jujur kepada siapapun, sehingga banyak orang-orang yang sangat mencintainya dan diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Bahkan Rasulullah juga sangat sabar kepada sahabat-sahabatnya serta kaum Yahudi yang memusuhinya. Pernah suatu hari, pada saat Rasulullah berjalan, beliau dilempari kotoran, dilempari batu, dihina, dicaci maki, tapi beliau tidak membalas. Padahal malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk membalas mereka, maka akan segera aku lakukan. Tapi Rasulullah melarang malaikat Jibril. Begitu mulianya akhlak Rasulullah, betapa sabarnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah juga pernah dicaci maki oleh seorang pengemis buta Yahudi, tapi beliau tidak membalasnya. Justru berbuat baik kepada si pengemis buta itu. Setiap pagi Rasulullah menyuapinya, dan setiap pula itu pengemis itu mencaci maki Rasulullah SAW. Bayangkan betapa sabarnya Rasulullah SAW. Hingga pada suatu hari setelah Rasulullah wafat, dia mengetahui bahwa orang yang selama ini dihina, difitnah, dicaci maki adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang setiap pagi menyuapinya. Masya Allah, begitu mulianya akhlak Rasulullah hingga akhirnya si pengemis buta itu masuk Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita sifat fatonah, cerdas mengambil hati orang-orang,
yang mulanya membencinya menjadi sangat mencintainya. Dan juga sifat tabligh, menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Memperlakukan manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena kemuliaan akhlak Rasulullah, Allah memerintahkan kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi, dengan memperingati Maulid Nabi ini, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, semoga kita dapat mewarisi sifat-sifat yang dimiliki beliau. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.